Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akina Lalatussyami dengan NIM 7211-19027 dari akuntansi B 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bab selanjutnya dari Sistem Informasi Manajemen, yakni bab 11 Sistem Pendukung Pengambil Keputusan. Nah, pada kesempatan kali ini ada beberapa subbab pokok bahasan yang akan kita bahas. Di antaranya 1. Dasar-dasar pengambilan keputusan, 2. Konsep sistem pendukung pengambil keputusan, 3. Dasar-dasar pemodelan matematika, 4. Cara menggunakan lembar kerja elektronik Speedset sebagai model matematika, 5. Kecerdasan buatan yang muncul sebagai salah satu aplikasi komputer dan mengetahui areanya, dan yang terakhir ada sistem pendukung pengambil keputusan kelompok atau Group Decision Support System. Nah, yang pertama ada apa sih yang disebut dengan pembuatan keputusan? Ya, di dalam hal ini ada pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Pemecahan masalah sendiri atau problem solving terdiri atas respon terhadap hal-hal yang berjalan baik serta terhadap hal yang buruk dengan cara mendefinisikan masalah. Sedangkan pembuatan keputusan adalah tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi pemecahan masalah. Keputusan didefinisikan sebagai tindakan pilihan dan seringkali perlu untuk mengambil banyak keputusan dalam proses pemecahan satu masalah saja. Kemudian di dalam pemecahan masalah terdapat beberapa fase-fase pengusahaan masalah. Yang pertama ada aktivitas intelijen, yakni mencari di sekitar lingkungan kondisi yang harus dipecahkan. 2. Ada aktivitas perancangan, yakni menemukan, mengembangkan, dan menganalisis tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan. 3. Aktivitas pemilihan, memilih tindakan tertentu dari beberapa yang tersedia. Dan yang terakhir ada aktivitas pengkajian, yakni memeriksa pilihan-pilihan yang lalu. Next, kemudian ada kerangka pemikiran masalah dan pendekatan sistem. Dimulai dari model sistem umum. Model sistem umum ditampilkan sebagai kerangka berpikir perusahaan sebagai suatu sistem yang mengidentifikasi elemen-elemen penting yang harus ada serta aliran dana, informasi, dan keputusan yang menghubungkan elemen-elemen tersebut. Kemudian yang kedua ada model lingkungan. Model lingkungan penggunaannya direkomendasikan untuk memahami lingkungan perusahaan dan interaksi antara perusahaan dan masing-masing elemen dalam bentuk dan aliran sumber dana. Dan yang ketiga ada pendekatan sistem. Pendekatan sistem yaitu sederetan langkah yang direkomendasikan ke dalam 3 tahap, yaitu tahap upaya persiapan, upaya pengidentifikasian, dan upaya pemecahan. Simpulan dari kerangka pemikiran masalah dan pendekatan sistem, yakni model sistem umum disarankan untuk digunakan dalam memandang perusahaan sebagai suatu sistem, dan model lingkungan untuk mengenali sistem lingkungan. Next, kemudian ada cara pandang sistem. Cara pandang sistem meliputi 1. Menjaga manajer agar tidak bingung karena kompleksitas terdukung organisasi dan detail pekerjaan. Kemudian yang kedua, menekankan pentingnya memiliki tujuan yang baik. 3. Menekankan pentingnya semua bagian organisasi untuk bekerja sama. Yang keempat, mengangkat hubungan antara organisasi dengan lingkungannya. Dan yang terakhir adalah menempatkan nilai tinggi pada informasi yang didapat dari input yang hanya dapat dicapai melalui sistem perputaran tertutup. Next, ada elemen proses pemecahan masalah. Dimulai dari solusi masalah. Solusi masalah sistem adalah solusi yang membuat sistem tersebut memenuhi tujuannya dengan baik, seperti yang dicerminkan dalam standar kinerja sistem. Standar ini menggambarkan situasi yang diinginkan, apa yang harus dicapai sistem tersebut. Jika dua keadaan ini berbeda, maka ada masalah yang menjadi penyebabnya dan harus dipecahkan. Perbedaan antara keadaan saat ini dengan keadaan yang diinginkan disebut dengan kriteria solusi. Kemudian tanggung jawab manajer adalah mengidentifikasi solusi alternatif. Setelah berbagai alternatif diidentifikasikan, sistem informasi dapat digunakan untuk mengevaluasinya. Evaluasi ini harus mempertimbangkan batasan yang ada yang dapat berasal baik dari internal maupun lingkungan. Kemudian memilih solusi terbaik. Itu ada 3 kriteria penting. Yang pertama ada analisis, yakni evaluasi pilihan-pilihan secara sistematis. Kemudian yang kedua ada penilaian, proses pemikiran yang dilakukan oleh seorang manajer. Dan yang terakhir ada penawaran atau negosiasi, yakni negosiasi yang terjalin antara berbagai manajer. Next, ada struktur permasalahan.
Struktur permasalahan terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah masalah terstruktur, terdiri atas unsur dan hubungan antara berbagai elemen yang semuanya dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Kemudian masalah yang tidak terstruktur adalah masalah yang tidak memiliki elemen dan hubungan antar elemen yang dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Dan yang terakhir adalah masalah semi struktur, adalah masalah yang terdiri atas beberapa elemen atau hubungan yang dipahami oleh pembaca masalah dan beberapa yang tidak dapat dipahami. Kemudian ada jenis keputusan. Jenis keputusan itu ada 2. Yang pertama ada keputusan yang terprogram dan bersifat represif dan rutin. Kemudian yang kedua ada keputusan yang tidak terprogram, bersifat baru, tidak terstruktur dan penuh konsekuensi. Next, ada sistem pendukung pengambil keputusan. Sistem pendukung pengambil keputusan atau Decision Support System (DSS) tetap digunakan untuk mendeskripsikan sistem yang didesain untuk membantu manajer memecahkan masalah-masalah tertentu. DSS tidak pernah ditunjukkan untuk menyelesaikan masalah tanpa bantuan dari manajer. Ide dasarnya adalah agar manajer dan komputer dapat bekerja sama untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian jenis masalah yang dapat diselesaikan adalah masalah yang semi struktur. Komputer dapat menyelesaikan bagian yang terstruktur dan manajer dapat menyelesaikan bagian yang tidak terstruktur. Ketika DSS untuk pertama kalinya dirancang, model ini menghasilkan laporan khusus dan berskala serta output dan model matematika. Next, ada pemodelan matematika, yakni model adalah abstraksi dari sesuatu. Model mewakili suatu objek atau aktivitas yang disebut entitas. 4 jenis dasar model meliputi 1. Model fisik, 2. Model naratif, 3. Model grafis, dan yang terakhir adalah model matematis. Penggunaan model. Kemudian dalam penggunaan model, keempat jenis model tersebut memberikan pemahaman dan memfasilitasi komunitas. Selain itu, model matematis memiliki kemampuan prediktif. Penggunaan model lainnya antara lain 1. Memberikan pengertian, 2. Memfasilitasi komunikasi, 3. Memprediksi masa depan. Nah, selanjutnya ada kelas model matematis. Model matematis dapat diklasifikasikan ke dalam 3 dimensi, yaitu pengaruh waktu, tingkat keyakinan, dan kemampuan untuk mencapai optimalisasi. Yang kedua ada model statis atau dinamis. Model statis atau dinamis tidak melibatkan waktu sebagai salah satu variabel. Model ini berkenaan dengan situasi pada waktu tertentu, dengan kata lain bersifat seperti cuplikan keadaan. Kemudian ada model probabilitas atau determinasi. Model probabilitas atau determinasi adalah kesempatan bahwa sesuatu akan terjadi. Kemudian ada model optimisasi. Model optimisasi adalah model yang memiliki solusi terbaik dari berbagai alternatif yang ditampilkan. Dan yang terakhir adalah model suboptimisasi. Model suboptimisasi seringkali disebut model pemuas, yang memungkinkan seorang manajer untuk memasukkan seperangkat keputusan. Next, ada contoh pemodelan. Eksekutif perusahaan dapat menggunakan model matematis untuk membuat beberapa keputusan kunci. Para eksekutif ini dapat menyimulasikan dampak dari yang pertama ada harga pokok, 2. Jumlah investasi pabrik yang dibutuhkan untuk menyediakan kapasitas untuk memperoleh produk, 3. Ada jumlah yang akan diinvestasikan dalam aktivitas pemasaran seperti iklan dan penjualan barang, dan yang terakhir adalah jumlah yang akan diinvestasikan dalam penelitian dan pengembangan. Next, ada kelebihan dan kelemahan pemodelan. Kelebihannya meliputi 1. Proses pemodelan dapat menjadi pengalaman belajar. 2. Kecepatan proses simulasi memungkinkan sejumlah besar alternatif dapat dipertimbangkan dengan cara memberikan kemampuan untuk mengevaluasi dengan keputusan dalam waktu yang singkat. 3. Model memberikan kemampuan prediksi, dan yang terakhir model tidak mau semahal upaya uji coba. Kemudian kelemahan-kelemahan dari pemodelan meliputi 1. Kesulitan untuk membuat model sistem bisnis akan menghasilkan model yang tidak mencakup semua pengaruh terhadap entitas. 2. Kemampuan matematis tingkat tinggi dibutuhkan untuk merancang model yang lebih jelas.
Next, ada kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang disingkat sebagai AI adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang akan dianggap sama cerdasnya dengan kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. AI merupakan aplikasi komputer yang paling canggih karena aplikasi ini berusaha mencontoh cara pemikiran manusia. AI diterapkan di dunia bisnis dalam bentuk sistem pakar, jaringan saraf tiruan, algoritma, genetik, dan agen cerdas. Next, kemudian ada sistem pendukung pengambil keputusan kelompok. Sistem pendukung pengambil keputusan kelompok atau Group Decision Support System atau yang disingkat sebagai GDSS adalah sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang yang melakukan tugas atau mencapai tujuan yang sama dan memberikan antarmuka untuk digunakan bersama. Peranti lunak yang digunakan dalam situasi-situasi ini diberi nama groupware. Next, kemudian bagaimana sih GDSS membantu pemecahan masalah? Yang pertama, asumsi yang mendasari GDSS adalah komunikasi yang lebih baik memungkinkan dibuatnya keputusan yang lebih baik. Dua, komunikasi yang lebih baik dicapai dengan mencapai agar diskusi kelompok tetap fokus pada masalah yang dibicarakan sehingga waktu kita tidak terbuang sia-sia. Kemudian tiga, ada ekstra waktu yang dimiliki dapat digunakan untuk mengidentifikasikan alternatif-alternatif yang sebelumnya tampak tidak mungkin. Dan yang terakhir adalah evaluasi alternatif yang lebih banyak akan meningkatkan kesempatan mendapatkan solusi yang lebih baik. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.